Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah masuk ke subtema 3 ya, subtema 3 ke pembelajaran kedua. Kalian boleh dulu mempersiapkan buku tematik dan membuka halaman 90. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku rizki pemahaman. Amin. Sekarang yuk kita buka halaman 90. Nah, di sini kalian bisa membaca teks secara mandiri di halaman 90 tentang membuat mozaik rumah adat ya. Kalian bisa membacanya secara mandiri, boleh di-pause dulu video dari Budita. Oke deh. Baik, sekarang kita masuk ke halaman 92 ya. Ibu harap kalian semua sudah membaca, oke? Membaca teks yang tadi Ibu minta. Ayo belajar. Nah, Ibu bacakan ya. Bunyi dapat mengalami pemantulan dan penyerapan atau peredaman. Bunyi dapat memantul jika mengenai benda padat, keras, seperti dinding, batu, kayu, seng, besi, dan kaca. Bunyi juga dapat diserap atau diredam oleh benda yang permukaannya lunak, seperti kain, busa, kapas, karet, dan karpet. Apa ini maksud pemantulan dan penyerapan bunyi? Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang bunyi dapat merambat melalui udara, benda padat, benda cair. Nah, sekarang sifat-sifat yang lain. Ada sifat pemantulan dan penyerapan bunyi. Apa ya yang dimaksud dengan kedua hal tersebut? Yuk kita lanjut. Nah, pemantulan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan apabila bunyi mengenai benda yang cukup keras, seperti dinding, batu, kayu, seng, besi, dan kaca. Maka bunyi akan dipantulkan. Contohnya adalah seperti kalian misalnya di dalam ruangan atau dalam hutan. Kalau misalnya kalian berteriak, tidak, kemudian ada yang mengikuti, tidak, 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 seperti itu ya. Itu namanya gema, pemantulan bunyi. Lanjut. Kemudian sekarang penyerapan bunyi. Apa ini maksud dengan penyerapan bunyi? Penyerapan bunyi, bunyi dapat diserap apabila mengenai permukaan benda yang lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya kain, busa, kapas, karet, dan karpet. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung bioskop, gedung pertemuan, dan studio rekaman dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Misalnya nih, seperti di bioskop, pasti kalian sudah pernah dong ke bioskop ya. Di bioskop itu dinding-dindingnya, lantainya, semua dilapisi dengan bahan-bahan yang lembut, yang lunak. Contohnya seperti dinding bioskop itu dilapisi dengan busa dan karet. Busa dari karet ya, Kak. Kemudian lantainya, lantai di bioskop itu dilapisi dengan apa? Dengan karpet. Jadi biar bisa apa? Menyerap suara. Jadi biar tidak terjadi pemantulan suara. Seperti itu. Sekarang macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam sering kalian temukan ketika kalian memasuki ruangan yang kosong. Ketika kalian memasuki ruangan yang kosong, kemudian berteriak, maka ada dua suara yang terdengar. Hal
itu dinamakan gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucap. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Nah, ini apabila di gedung-gedung, ruang-ruang kosong akan terjadi kayak gini ya kan, namanya gaung, menggaung. Lanjut. Sekarang gema. Gema dapat terjadi di alam terbuka seperti di lembah, jurang, hutan, ataupun bukit. Pemantulan pada gema terjadi setelah bunyi selesai diucapkan. Misalnya, ketika kamu sedang berteriak di sebuah hutan, maka akan ada pemantulan suara lain yang mengikuti secara berulang. Hal itu dinamakan gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucap. Jadi, bunyi pantul terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rata. Oke, sekarang tugas kalian berada di halaman 94. Kalian boleh mengerjakan di buku tulis atau di buku paket juga boleh. Nanti kalian tulis ya Kak, sumber bunyi. Sumber bunyi itu apa aja? Kalian bisa tulis. Media perambat bunyi ada apa aja? Cepat rambatnya bunyi dipengaruhi oleh hubungan bunyi dengan indera pendengar apa? Perambatan bunyi apa? Penyerapan bunyi apa? Yang tadi sudah Ibu jelaskan. Bisa kalian tulis. Oke deh, insya Allah paham ya Kak. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.